Oke, makna kita, kalau Bapak buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kumpulan dari aku, kau, kalian. Kita, berkumpul kita. Ketika orang sudah berkata kita, berarti kamu bagian dari saya bagian dari kamu. Itulah TNI. Makna terpenting kita itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan jangan kau bercerai-berai. Itu perintah agama. Bahkan Nabi jelaskan, saudaraku, ini TNI, makna hikmatnya ini, tema tahun ini semakin membuktikan bahwa TNI memang anak kandung dari ulama yang ada di Indonesia. Apa maksudnya, Ustaz? Itu diajarkan dalam hadis. Orang yang memutuskan tali persaudaraan, orang yang bercerai-berai, meruntuhkan persaudaraan, kata Nabi, kalau lebih dari 3 kaum musuhan, falaisa minni, kau bukan umatku. Ini terjemahan TNI adalah kita. Ini terjemahannya. Dan terjemahannya dalam Quran lagi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kau, jangan kau bercerai-berai. Sekarang pertama, apa sebab orang bercerai-berai? 1, penyebabnya orang cerai-berai, kepentingan kekuasaan politik. Saudaraku prajurit TNI, jangan kau menjadi penyokong satu partai atau satu calon bupati, calon gubernur, calon wali kota, bahkan sampai calon presiden sekalipun. Kalian lebih terhormat daripada calon presiden. Siapa yang ditugaskan menjaga NKRI? Siapa? Capres. Siapa ditugaskan? Kalian TNI. Maka harga diri Republik Indonesia, prajurit TNI yang tertinggi, jaga Republik Indonesia, bukan jaga pribadi seseorang. Itulah TNI. Maka ketika ada kepentingan politik, kalian ada di komplek, kalian ada di pasar, kalian ada di terminal, kita lihat ada pertengkaran, diskusi-diskusi politik, kalian maju. Jangan kau ribut gara-gara calon. Apa yang kamu dapat dengan janji-janji politik? Kau lihat itu politisi. Kalau mau dipilih, datang semua bawa kartu nama. Pilih saya, sama-sama kita orang Aceh. Nih kartu namaku. Kalau ada masalahmu, telepon saya, aktif 24 jam. Ini. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Itu yang kamu mau bertengkar. Jangan bertengkar gara-gara janji-janji politik. Tahun depan sudah mulai gerakan politik mengarah ke Pilpres. Maka saudaraku, kalian punya tugas menjaga stabilitas negara Republik Indonesia. Kalau kalian mendapat grup-grup WhatsApp, langsung veto, langsung luruskan. Kalian mendapat hoax, menyerang salah satu calon, menjelek-jelekkan satu calon, langsung masuk di situ grup itu. Ini Pilpres pesta. Namanya Pilpres pesta demokrasi. Apa yang ada di benak Bapak ketika bicara pesta? Apa yang ada di benak kita ketika kita bicara pesta? Senang-senang, Pak. Jadi demokrasi, pemilu ini pesta. Jadi jangan seram, jangan menakutkan. Itu tugasnya Bapak. Wujudkan ketenangan, menjaga ukhuwah persaudaraan. Kalau niatnya Bapak bekerja jadi TNI hanya karena cari muka sama jenderalmu, capek. Kau cari muka sama pangdammu, capek. Capek. Biar pangdam setuju, kalau istri beliau tidak setuju, tidak jalan nis kamu. Mana ada Pak, semua rumus memang itu susah dilawan perempuan. Termasuk saya. Mati kutu saya kalau depan istri saya. Dia bilang, istri saya Pak Jenderal, di luar kau boleh singgah panggung, di luar kau boleh singgah mimbar, tapi di rumah kau Hello Kitty. Sebenarnya oke lah, kau aja lah, atur-atur aja Pak. Satu, jangan pecah belah gara-gara kepentingan politik. Kalau Bapak mau eksis sebagai anggota TNI, jangan memihak kepada satu golongan, karena itulah awal kehancuran bangsa kita. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan. Apa itu? Keangkuhan, kesombongan.
Tadi cuma kolonel, tiba-tiba jadi bintang 1. Sombong. Apa kamu sombong gembing bintang? Naik bintang 2, naik bintang 3. Ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Apa? Berani kau lawan pensiun? Pak Muhammad Hasan, Mayor Jenderal, berharap nanti bintang 3. Tapi pada akhirnya pensiun. Kalau sudah pensiun, Pak, demi Allah, Bapak tidak boleh lagi pakai lambang-lambang. Begitu Bapak pakai setelah pensiun, datang kembali ke Aceh, orang bilang, oh kasihannya Pak Muhammad Hasan, sudah gila kasihannya. Iya toh? Hei. Iya toh? Hei. Dandim pakai komando tongkat. Tergantung Pak Panglima. Kalau kau dimutasi lagi, wabillahi taufiqul hidayah, hilang. Kau masih mau pakai tongkatmu, ditampelin kau, Pak. Apa kita mau sombongkan ini, Pak? Hah? Apa yang mau disombongkan? Jadi kadangkala setelah naik pangkat jabatan, kita seangkatan, kita tadinya kakak apa sih namanya? Kakak asuh, karena kita pandai siksa kiri kanan, lebih duluan. Jangan sombong, Bos. Orang demi Allah, tidak ada orang suka orang sombong, Pak. Mana buktinya? Bapak tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun toh, Ibu? Kurang apa itu Fir'aun? Gagah perkasa, istananya dilapisi emas, cakep, punya prajurit yang setia. Allahu Akbar. Orang menatap aja matanya tidak berani. Tapi karena sombong, dilaknat oleh Allah. Laknatnya Allah, diharamkan masuk surga. Haram itu masuk surga Fir'aun. Kalau bapak-bapak sedulur-sedulur masih punya kesempatan masuk surga. Cuma kalau ditanya kapan masuk surganya, setelah dibersihkan di neraka. Bagaimana proses pembersihannya? Tergantung dosanya, Pak. Coba lihat kalau baju prajurit yang tidak dipakai ke petempur, kan biasa dikucak-kucak saja, selesai bersih. Tapi kalau bapak yang pakai pergi tempur, banyak nodanya, tidak bisa dikucak-kucak saja, Pak. Namanya kalau di kampungku di kalantang. Tahu kalantang? Itu direndam dulu air panas 1 malam, baru besok dibanting-banting, disikat, diiris, diinjak, dibanting lagi, dijemur 1 hari, malamnya diembunkan, besok baru dicuci ulang, baru bersih. Begitulah, Pak. Kalau bapak cuma sedikit dosanya ditempelin, masuk kau. Tapi kalau banyak dosanya, Pak, dikalantan dulu, tak. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan, jangan sombong. Sombongnya Fir'aun, dilaknat Allah. Tidak ada orang suka di dunia itu Fir'aun. Fir'aun itu terkenal, Pak, ada dalam Quran, selebriti disebut namanya dalam Quran, Pak. Tapi karena Allah melaknat Fir'aun, sampai detik ini tidak ada prajurit mau kasih nama anaknya Fir'aun. Kasih nama anakmu Fir'aun, itu tokoh dalam Quran, beleng-beleng. Iya toh? Apa yang kita mau sombongkan, Pak? Allahu Akbar. Begitu Bapak punya pangkat jabatan, jadilah pengayom. Ketemu anak buahmu, kalau kau tidak bisa kasih duit, kasih dia doa. Kasih dia tutur kata yang baik. Dan kau akan dikenang meskipun kau sudah pensiun. Dan Allah takdirkan dia nanti menjadi pemimpin, menjadi orang besar. Dia akan telepon, dia hubungi. Kalau perlu dia bantu anakmu nanti. Tapi kalau kasar, disiplin tidak berarti kasar, Pak. Saya disiplin kalau tentang mahasiswa saya. Yang seksi saya suruh keluar. Tapi saya tidak kasar ngomong. Aduh, bagus pakaianmu, Dek. Saya suka, tapi hilang konsentrasiku. Kau habisi amalku kalau kau masuk kelas. Ya sudahlah, kau tunggu saja di luar, nanti selesai mengajar baru kita ketemu. Di luar dia, Pak. Tidak perlu, tidak mesti. Bodoh ini, keluar kau. Tidak sopan bajumu. Oh, mana Ustadz ngomong kasar begitu? Terlambat dia datang, saya disiplin, Pak. Meskipun 5 menit. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Wah, jam berapa masuk, Dek? Jam 9.30 Ustaz. Jam berapa sekarang? 9.35 Ustaz. Jam berapa mesti di dalam? 9.30. Berarti terlambat kini? Iya Ustaz. Kalau begitu kau tunggu saya di luar, nanti selesai mengajar saya traktir kau ngopi. Dia tidak marah.
Tapi coba kalau dimaki-maki, Pak, goblok memang kamu terlambat terus. Dia kasih kempes motor saya, Pak.